Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Denis, dan tentunya sebelum masuk ke materi yang saya bahas ya, atau bukan materi sebenarnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan dulu terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, like, and comment channel YouTube saya. Dan semoga channel YouTube saya bisa berkembang ya, dan saya bisa men-share, mengupload semua yang saya ketahui di dunia trading dan bisa membantu kalian ya. Nah, di video kali ini saya mau membahas dasar-dasar yang perlu diketahui ya oleh trader pemula. Di sini saya ingatkan, saya tidak menggurui, saya tidak mengajarkan. Di sini saya hanya sharing, ya, hanya sharing. Dikarenakan daripada saya menyimpan ilmunya sendirian, lebih baik saya sharing, saya bagi-bagi ke teman-teman ya. Jadi saya bagi-bagi ilmu yang saya punya, yang saya dapatkan selama ini, daripada lupa. Jadi saya sharing, dan itu juga menjadi eh, pengingat ke saya ya. Jadi saya juga bisa mengasah kembali ketika membahas dengan kalian. Nah, tentunya saya ingatkan untuk kalian trader pemula untuk tetap ataupun ya tetap belajar terlebih dahulu ya. Saya sarankan untuk belajar terlebih dahulu, baik itu di channel YouTube ini ataupun di channel YouTube lain ataupun di grup yang lain. Jadi belajar mah mau di mana aja juga sama aja gitu ya, tapi balik lagi ke kitanya. Nah, apa yang mau dibahas kali ini dikarenakan saya emang berniat untuk sharing dari nol banget ya, belajar dari nol banget, dan ini tuh jarang juga dibahas beberapa trader, ataupun saya juga nggak tahu ya. Cuma kalau saya lihat kadang langsung ke strategi gitu ya. Bukannya nggak boleh, tapi kadang bagi trader pemula jadinya bingung gitu. Maksudnya bingung teh, kayak contoh lah, ketika saya dulu awal pertama masuk ke dunia trading, ketika saya dapat strategi, SNR aja saya nggak tahu gitu. Makanya saya berniat ya udah dari awal dulu aja. Nanti ketika kalian sudah belajar dari awal nih ya, sudah belajar, sudah mengetahui SNR, pola market, mungkin ya bentuk-bentuk SNR seperti apa gitu, dasar-dasarnya lah. Nanti kalian boleh untuk belajar strategi, nggak di saya juga nggak apa-apa. Kalian bisa belajar di tempat lain ya. Yang penting saya sudah menyampaikan, tolong lebih baik belajar dasarnya dulu dibanding kalian harus terjun ke strategi. Tapi saya tidak memaksakan untuk kalian belajar terlebih dahulu ya. Cuma saya menyarankan, bukan memaksakan. Jadi saya hanya saran lebih baik belajar terlebih dahulu seputar dasar-dasar di dunia tradingnya. Tapi bagi kalian yang wah saya bosan nih, pengen langsung ke strategi, pengen langsung profit, boleh, boleh ya, boleh sekali, silahkan. Cuma saya tidak tanggung jawab karena saya pun dulu pertama seperti itu. Makanya saya di sini bikin video, pengen ngebantu lah, pengen sharing jadinya kan, biar enggak masuk percuma gitu. Oke, tanpa basa-basi, untuk yang pertama nih, kalian para trader pemula, kalian itu perlu tahu yang namanya candlestick. Kenapa Kang harus candlestick? Candlestick itu apa? Candlestick itu adalah salah satu eh, chart ya yang ada di market. Ada banyak sih, kalau misalkan di sini kita bisa lihat. Nah, ada gunung, ada garis, ada lilin, batang. Nah, candlestick itu kalau di Indonesianya tuh lilin. Nah, nih ngepet online deh kayak gini gitu ya. Kalau misalkan orang-orang, kalau misalkan apalagi sekarang lagi pandemik gitu ya, ngepet online kayak gini karena kita nungguin lilin aja. Nah, tapi bukan berarti kita juga harus harus nyeder ya. Enggak, harus jaga lilin cuma gini doang gitu. Nah, candlestick ini adalah salah satu alat ukur untuk analisa kita untuk menentukan buy atau sell-nya ya. Jadi ini tuh menjadi alat ukur kita mengambil keputusan buy ataupun sell. Nah, candlestick itu terbagi menjadi dua, ada candlestick bullish, ada candlestick bearish. Atau bullish itu bisa kita lihat berwarna hijau ya, bisa ditandakan berwarna hijau. Kalau bearish itu ditandakan berwarna merah ya. Bullish artinya candle naik ataupun candle hijau ya. Makanya kalau ketika tren sedang naik ditandakan banyaknya candle hijau. Begitupun sebaliknya. Nah, bisa zoom. Nah,
tandanya gimana nih? Candlestick bearish, bullish, mana sih? Oke, saya ambil. Candlestick bullish ditandakan ataupun dimulai dari bawah menuju atas dikarenakan open price-nya ada di sini. Nah, ini open price-nya ya. Nah, open harganya itu ada di bawah menuju atas. Inilah yang dinamakan candlestick bullish ya, dan ditandakan berwarna hijau. Oke. Kenapa Kang? Itu kalau sumbunya apa? Kalau sumbu bawah bagi saya ya, bagi bawah, ketika candle hijau ada sumbu bawah, berarti awalnya ada upaya penarikan harga untuk menuju harga terendah dari si candle merah ataupun candle bearishnya. Jadi ada upaya nih tenaga si candle merah untuk menarik harga murah dulu sebelum dia menjadi candle hijau ya. Secara logikanya gitu aja, biar nggak simpel gitu, biar nggak pusing. Secara logikanya gitu, ketika dia mau naik ke atas, ibaratkan panah nih, dia mau menjadi candle hijau tapi ada sumbu bawahnya. Ibaratkan panah, otomatis ketika sebelum dia melepaskan panahnya pasti akan ada penarikan dulu ya, sebutnya apa ya, ya intinya ditarik dulu sebelum dilepaskan ya, ditarik dulu ke bawah ke sini, lalu ceng ke sini ke atas ya, dan close price-nya itu ada di atas ini. Nah, ini close price-nya ditutup di harga, misalkan contoh harga segini 641 ya, dan ditandakan berwarna hijau. Kalau shadow atas atau sumbu atas itu artinya apa Kang? Secara logika ya, ini kita bermain secara logika ya, biar nggak pusing, karena biar bahasanya juga enak gitu ya, bahasa kita lah gitu. Kalau shadow atas ataupun sumbu atas, secara logikanya ketika candle hijau naik ke atas, itu adalah suatu penolakan ataupun benar, penolakan suatu harga si candle bearish, ataupun penolakan harga agar harganya tidak terlalu tinggi ya, secara logikanya gitu. Makanya ketika candle hijau naik ke atas dan ditolak oleh si candle, bukan candle maksudnya, ditolak oleh si merah ya, kekuatan si merah sendiri, nah ke bawah, di sini dia akan menjadi sumbu seperti ini. Nah, di sini dia akan menjadi sumbu. Oke. Itulah. Jadi kalau shadow bawah secara logika itu adalah suatu penarikan, bukan penolakan ya, penarikan si candle merah, ataupun si ada usaha si candle merah untuk menarik harga ke bawah gitu ya. Kalau misalkan shadow atas itu adalah suatu penolakan biar harganya tidak terlalu tinggi, dan si sumbu itu baik atas ataupun bawah itu bisa dijadikan sebuah informasi ya. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ini kita bahas dasarnya dulu biar tahu ya, karena ada juga yang nggak tahu buy sell itu apa gitu ya. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, itu candle hijau. Kalau candle merah gimana Kang? Candle merah itu ditandakan berwarna merah ya, candle merah ditandakan berwarna merah, maksudnya candle bearish itu ditandakan berwarna merah. Oke. Dan open price-nya terbalik. Kalau candle hijau itu dari bawah ke atas ya, kalau candle merah itu dari atas ke bawah, itu candle merah. Nah ini nih, tap opennya di sini, tap ya, close price-nya di bawah sini. Ini adalah candle bearish ataupun candle merah. Oke. Kalau sumbunya gimana? Sumbunya sama, tinggal dibalikin aja. Kalau candle hijau itu sumbu di atas adalah suatu penolakan harga gitu kan. Kalau candle bearish di bawah itu adalah suatu penolakan harga gitu. Tinggal dibalik aja, kita bermain secara logika ya. Oke. Sudah paham mungkin sedikitnya tentang candlestick. Nah, itulah candlestick. Itu cuma satu candlestick. Nah, ketika candlestick itu turun atau
atau lebih banyak merah, nah ini akan menjadi tren. Lah, mana itu? Nah, ini akan menjadi tren turun. Nah, inilah suka ada nih ketika kalian ataupun nonton di video lain ya. Wah, tren lagi turun. Inilah yang dinamakan tren turun di TF 1 menit, oke? Nah, di sini mungkin ada mulai penolakan ataupun eh, upaya si candle hijau ya untuk membalikan harga. Tapi apakah naik ke sini ya, naik ke sini atau malah turun lagi ke sini? Nah, itulah kenapa saya sarankan untuk belajar. Kenapa saya sarankan untuk mengetahui dasarnya. Kalau misalkan kalian belajar langsung strategi, kalian mungkin hanya ngikuti rules ketika candle hijau, kita candle hijau kalian open gini, ketika candle merah open gini. Tapi kita nggak tahu dasarnya kenapa. Jadi kita perlunya belajar dari awal tuh kita tahu analisanya seperti apa, ya. Nah, itulah untuk seputar candlestick, dikarenakan waktunya sudah cukup nih 10 menit ya, lebih. Jadi saya akan upload per part gitu ya. Jadi bertahap biar nggak pusing juga ke kaliannya. Nah, untuk candlestick itu kurang lebih seperti itu. Tapi bila kalian ingin bertanya lebih rinci, boleh kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kalau enggak, saya juga ada grup untuk sharing aja sih ya. Saya ada grup untuk sharing untuk teman-teman yang mau belajar sharing, boleh nanti saya cantumkan lah ya grupnya. Di situ kebetulan kita juga baru bikin grupnya untuk sharing-sharing semuanya yang mau belajar, terutama untuk pemula ya, terutama untuk pemula. Jangan malu untuk belajar dan untuk bertanya, oke? Jadi cukup sekian nih untuk video seputar candlestick yang pertama ya, seputar candlestick pertama. Jadi biar tahu ini candle merah tuh artinya ini, candle hijau seperti ini gitu ya. Oke, dan ini untuk candle merah ya, ini tren dari candle merah, bocoran sedikit. Tapi bagi kalian yang sudah tahu, syukur ya, biar saya pun bisa dapatin koreksi dari kalian kalau misalkan emang salah gitu ya. Jadi mohon supportnya, mohon koreksiannya biar tetap terus belajar. Yuk, jangan patah semangat untuk belajar, oke? Semangat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.